Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berawal di tahun 2020. Waktu itu seperti aktivitasku seperti biasa. Aku masih menjadi salah satu mahasiswi di salah satu univ swasta di kotaku. Jarak antara rumah dengan kampus cukup jauh. Bisa ditempuh sampai 30 menit perjalanan. Dan ya, dengan akses jalan yang cukup menyeramkan. Bagaimana tidak, ketika di malam hari hampir tak ada penerangan yang ada. Di samping memang letak dusunku yang jauh, juga bisa dibilang dusun terpencil. Karena jalan menuju dusunku diapit gunung dan lereng. Kejadian bermula saat itu, aku ada acara rapat untuk persiapan sebuah event. Rapat dimulai sore hari, dan tak terasa selesai hari sudah cukup larut. Saat itu aku selesai pukul 8 malam. Awalnya, aku ingin langsung pulang karena hari sudah malam. Tetapi temanku mengajakku untuk makan bersama sembari mengobrol. Dan benar saja, saking asiknya mengobrol, aku lupa waktu. Salah satu temanku berkata, "Udah, jangan pulang, menginap di rumahku saja. Gak baik perempuan pulang malam-malam. Apalagi jarak rumahmu cukup jauh." Entah kenapa rasaku ingin sekali aku pulang dan tidak menerima tawaran temanku. "Terima kasih, tapi rasanya aku pulang saja," sahutku. Temanku hanya berpesan untuk berhati-hati dan berdoa. Tak lama aku berkendara, tak terasa sudah setengah perjalanan. Aura dingin terasa menusuk sekali. Terlebih, memang di daerahku jika sudah larut begini, pasti dingin sekali. Tanpa menghiraukan sekelilingku, aku tancap gas terus sembari membaca doa dalam hati. Jika melewati perkampunganku, aku harus melewati sebuah makam tua yang sudah ada sejak dulu. Dan setibanya aku akan melewati makam, aku mendengar suara tangisan seorang wanita. Dalam hatiku sambil terus membaca doa, tapi semakin aku melewati makam itu, semakin terdengar kencang tangisan itu. Aku bernikan terus melaju melewati makam, dan betapa terkejutnya aku. Entah mengapa aku sedikit melihat ke samping, melihat area makam, dan ternyata aku melihat sesosok tinggi berbaju putih lusuh, sedang berada di atas makam, sedang menangis sambil dia melambaikan tangannya kepadaku. Tanpa pikir panjang aku langsung membaca doa dan tancap gas. Dalam hatiku berkata rasanya aku ingin pingsan pada saat itu. Setibanya di rumah, aku langsung berteriak sambil menggedor pintu. "Assalamualaikum, Bu. Aku pulang, Bu. Aku pulang. Cepat, Bu, buka pintunya." Ibu dan bapakku membuka pintu. Mereka terkejut dan bertanya, "Ada apa, Nak? Kok kamu kayak ketakutan seperti itu?" Aku tak bisa menjawab apa-apa. Langsung kupeluk ibuku, dan ayahku coba untuk menenangkanku. "Sudah, tidak ada apa-apa. Sekarang masuk bersih-bersih dan istirahat." Karena saking ketakutan, akhirnya aku putuskan tidur bersama ibuku. Hingga pagi menjelang, aku baru bisa bercerita kalau sepulangku dari kampus, setibanya aku tiba di makam desa, aku bertemu sesosok makhluk tinggi berbaju putih lusuh, berambut hitam melambaikan tangannya ke arahku. Serasa ia mengajakku untuk mampir. Ibuku berusaha menenangkanku dan beliau berkata, "Lain kali lebih baik jangan pulang kalau kamu ada acara hingga malam. Dan kalaupun pulang, baca doa dan selalu mengingat Allah, agar kamu senantiasa dalam lindungannya." Dan alhamdulillah setelah kejadian itu, hari demi hari tak ada lagi gangguan ataupun hal-hal aneh yang muncul lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hororku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bercerita mengenai cerita horor yang pernah aku alami. Cerita ini berawal sekitar 7 tahun yang lalu. Aku dan suamiku tinggal di salah satu daerah di kota besar. Aku bersama suami dan anakku pergi dari kampung berusaha mengadu nasib dengan tujuan memperbaiki perekonomian keluarga di kampung. Sesampainya di kota,
aku, suami, dan anakku yang kala itu masih berusia 6 tahun mengontrak di salah satu kontrakan yang tak begitu besar, namun cukup strategis untukku dan suamiku memulai merintis sebuah usaha. Suamiku kala itu mencari pekerjaan ke sana kemari, namun sayang, sepertinya belum mendapat rezeki dari yang di atas. Kepriwe ki Bu, nek enek terus tabungane dhewe yo entek mung gawe urip ning kota, ucap suamiku. Aku hanya bisa berkata, sabar toh Pak, mungkin belum rezekinya. Aku yang kala itu hanya bisa menenangkan suamiku yang sedang banyak pikiran. Dalam pikirku terbesit sebuah rencana. Pak, piye nek dhewe dagang wae? Sahutku pada suamiku. Dagang apa toh Bu? Suamiku lanjut bertanya. Dagang nasi uduk aja piye? Jawabku. Karena tak banyak hal yang bisa aku lakukan, akhirnya aku dan suamiku perlahan mulai merintis usaha nasi uduk di depan kontrakanku. Setiap pagi menjelang, banyak ibu-ibu maupun anak-anak muda yang ngontrak tak jauh dari rumahku berkerumun membeli nasi uduk yang aku buat. Tak butuh waktu lama untuk usahaku mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Semakin ramai pelanggan yang silih berganti, bahkan tak sampai 2 jam daganganku sudah ludes terjual. Alhamdulillah ya Bu, dagangan kita semakin laris, sambut suamiku. Setengah tahun kami berjualan dan kami juga mulai berusaha untuk membuka catering kecil-kecilan. Waktu cepat berlalu. Hampir 1 tahun tak terasa usahaku semakin maju dan berkembang. Aku sudah memiliki warung kecil sebagai tempat makan para pembeli. Dan entah kenapa setelah 1 tahun lebih usahaku berjalan, keanehan-keanehan mulai terjadi di dalam keluargaku. Mulai dari sepinya pembeli, bahkan yang biasanya daganganku laris diserbu pembeli sekarang dalam 1 hari tidaklah pasti ada pembeli yang datang. Piye iki ya Pak? Kok usaha kita jadi sepi? Tanyaku. Suamiku hanya menghela nafas dan berkata, sabar ya Bu, kabeh kuwi wis ana sing ngatur. Hari demi hari keanehan semakin menjadi-jadi. Daganganku yang masih baru saja aku masak tiba-tiba menjadi basi dalam sekejap. Bahkan pembeli pun tak ada yang membeli. Ada seorang sahabatku dari kampung datang berkunjung. Raffi namanya. Dia merupakan anak dari Pak Kiai di kampungku. Dan dia juga memiliki kemampuan yang cukup istimewa yang tidak sembarang orang punya. Ketika dia datang dan masuk ke warungku, sembari kupersilakan duduk dan kubuatkan secangkir minum, tiba-tiba dia berkata, sepertinya ada yang tidak beres terjadi di warungmu. Aku dan suamiku terkejut bukan kepalang. Raffi yang baru pertama kali berkunjung berkata demikian. Ono apa toh? Aneh piye? Tanya suamiku. Raffi menjawab, ada hal yang tidak beres sepertinya. Ada yang tidak suka dengan usahamu ini. Warungmu ini seperti diselimuti oleh aura yang begitu menakutkan. Bahkan ketika aku masuk ke dalam warungmu, aku melihat sesosok kuntilanak yang sedang duduk dan belatungnya tercecer kemana-mana, berada di tempat makan yang biasa kamu letakkan daganganmu. Lantas aku harus bagaimana? Raffi menjawab, sudah, kalian tenang saja, biar aku yang menanganinya. Dia pun meruqyah semua tempat-tempat mulai di dalam rumah sampai tempat usahaku. Raffi berkata, ternyata benar, dugaanku ada yang mengirim jin dan setan-setan jahanam untuk menghancurkan usahamu. Dan orang yang mengirimnya adalah orang yang tak jauh dari tempat usahamu ini.
Karena dia merasa iri dengan berkembangnya usahamu, dia bersekutu dengan jin agar membuat daganganmu menjadi hancur. Aku dan suamiku hanya bisa terdiam dan tak menyangka seorang yang dekat dengan kami malah ingin menghancurkan usaha yang telah kurintis sampai sekarang. Akhirnya aku dan suamiku memilih untuk menutup usahaku dan berniat untuk pulang kampung saja dan mulai hidup baru di kampung sembari menenangkan diri. Sesampainya kami di kampung halaman, tak ada lagi hal-hal ganjil yang datang pada keluarga kami. Kami sekeluarga hidup bahagia, menjalani hidup baru di kampung, dan kami berencana akan memulai usaha baru di kampung. Aku tinggal di salah satu desa, di satu kota kecil di Jawa Tengah. Desaku tak terlalu jauh dari kota, hanya 15 menit perjalanan menuju desaku. Hari berganti, aku mulai merintis usahaku kembali dan berjualan di pinggiran jalan niatku. Kami berjualan mie ayam dengan berbekal sedikit pengalaman dan resep. Kami nekat untuk memulai usaha kecil-kecilan kami berjualan mie ayam di pinggir jalan kota. Butuh waktu lama untuk memulai merintis usaha baru yang benar-benar aku geliti saat ini. Turunnya pendapatanku dalam berjualan terkadang membuat kami ingin menyerah. "Pak, nek ngene terus yo dhewe iso bangkrut to, Pak?" ucapku. Dengan penuh kesabaran, suamiku menenangkan. "Ndak apa-apa toh, Bu, yang penting kita tetap bersyukur. Berapapun hasilnya, kita harus tetap bersyukur ya, Bu." Mendengar kata demikian, aku pun merasa tenang memiliki seorang suami yang begitu sabar. 1 bulan berlalu, kini usahaku mulai dikenal masyarakat luas. Dengan berbekal inovasi resep yang aku ciptakan sendiri, lambat laun usahaku semakin berkembang. Hingga akhirnya malapetaka kembali menghantui keluarga kami. Bagaimana tidak? Kami harus kehilangan anak satu-satunya. Tak ada firasat yang hadir sebelum kematian anakku. Rasanya begitu cepat dia pergi meninggalkan kami. Cobaan silih berganti. Suamiku yang semula baik-baik saja tiba-tiba jatuh sakit. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Cobaan demi cobaan hadir silih berganti. Terlebih usahaku yang kurintis dari nol kembali hancur. Biasanya pembeli sangat ramai, namun beberapa minggu ini usahaku kembali sepi. Ya Allah, cobaan apa lagi yang akan menimpaku? Keluhku dalam hati. Karena banyak sekali keganjilan yang hadir menimpa keluargaku, akhirnya aku putuskan untuk meminta bantuan seorang kiai di kampungku. Tak perlu banyak bicara. Sesampainya aku di rumah Pak Kiai, beliau sudah tahu apa maksudku dan tujuanku kemari. Beliau hanya berpesan bahwa apa yang terjadi di dalam keluargamu memanglah sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Sabar dan ikhlas dan memohon kesembuhan suamimu serta berdoa agar seluruh keluargamu dilindungi dari orang-orang yang berbuat zalim. Insya Allah semuanya akan ada hikmahnya. Suamimu selama ini terkena guna-guna dari seseorang yang tidak suka dengan majunya usahamu. Serta anak kesayanganmu meninggal karena ulah orang yang tidak menginginkan kebahagiaan dalam hidupmu. Anakmu ditumbalkan oleh seseorang sebagai upaya agar usahanya laris dan usahamu kembali terpuruk. Bahkan dia memerintahkan jin dan setan serta dedemit untuk menghancurkan usahamu. Mendengar perkataan Pak Kiai, aku hanya bisa termenung. Tak kusangka semua ini terjadi hanya karena persaingan bisnis.
Sejak saat itu aku menutup usahaku yang telah aku rintis dan kubangun dari nol. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari sepenggal ceritaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.